Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Nasri dari kelas 1 KPIB IAIN Purwokerto Banyumas. Di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi pada mata kuliah Ulumul Hadis tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir menurut bahasa ialah isim fa'il dari at-tawatur, sedangkan menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk memalsukan hadis. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Pertama, mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang lafaz dan maknanya mutawatir. Misalnya seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis di atas diriwayatkan oleh 70 lebih sahabat dan jumlah yang perawi yang banyak, bahkan lebih terus berlanjut sampai tingkatan setelahnya. Mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi yaitu hadis yang maknanya mutawatir dan lafalnya tidak mutawatir. Hadis ini menunjukkan satu makna yang sama dengan beberapa lafal yang beda. Misalnya hadis tentang raf'ul yadaini bidua al-haud ar-riyah dan selainnya. Hadis mutawatir mengandung ilmu yang harus diyakini, yang mengharuskan kepada manusia untuk mempercayainya dengan sepenuh hati, seperti seseorang yang tidak ragu-ragu menyaksikan dirinya. Oleh karena itu, semua hadis mutawatir hukumnya diterima dan tidak perlu adanya penelitian keadaan perawinya. Terus mari kita membahas tentang hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa mempunyai arti satu, sedangkan ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mencapai derajat mutawatir. Hukum beramal dengan hadis ahad yaitu wajib beramal dan berhujjah dengan hadis ahad, tetapi tidak kufur siapa yang menolaknya. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa adalah nampak atau terkenal, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tabaqah atau tingkatan dan belum mencapai batas mutawatir. Hukum beramal dengan hadis masyhur: boleh beramal dan berhujjah dengan hadis masyhur yang sahih dan hasan saja. Jika ia dhaif dan maudhu, tidak boleh beramal dengannya. Berikutnya hadis aziz. Aziz menurut bahasa artinya yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat dan jarang-jarang. Aziz menurut istilah ilmu hadis adalah suatu hadis yang diriwayatkan dengan minimal 2 sanad yang berlainan rawinya. Hukum beramal dengan hadis aziz yaitu boleh beramal dan berhujjah dengan hadis aziz yang sahih dan hasan saja. Jika ia dhaif atau maudhu, tidak boleh beramal dengannya. Berikutnya hadis gharib. Gharib secara bahasa berarti tunggal. Sedangkan hadis gharib secara istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri.
dan tidak dipersyaratkan periwayatan seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan atau tabaqah periwayatannya. Akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih, dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari satu, maka itu tidak mengubah statusnya sebagai hadis gharib. Hukum beramal dengan hadis gharib yaitu boleh beramal dan berhujjah dengan hadis gharib yang sahih dan hasan saja. Jika ia dhaif dan maudhu, tidak boleh beramal dengannya. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh skema hadis. Silakan disimak. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.